Shalom jemaat Tuhan semuanya. Kita sungguh bersyukur telah 1 bulan melewati tahun yang baru. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah minggu terakhir ini. Silahkan bersaat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit diri dan marilah kita memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Mari kita membaca nats panggilan beribadah kita bersama-sama yang diambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Hari ini kita boleh menghadap hadirat-Nya. Semua karena pertolongan dan rancangan rencana Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita untuk-Nya. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar ya Tuhan. Sebab Kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada seperti bagaimana kami ada hari ini, semua itu karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami pun hari ini bersyukur untuk vaksin yang sedang berjalan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, semua itu boleh menjadi perpanjangan tangan daripada Engkau untuk membawa pemulihan untuk Indonesia ini, bahkan untuk seluruh muka bumi ini. Pemulihan di dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam segala aspek yang ada ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan jemaat demi jemaat yang hari ini terkena imbas secara langsung dari pandemi ini. Biarlah sungguh ya Tuhan, mereka boleh Engkau kuatkan, hiburkan, lawat ya Tuhan. Dan biarlah sungguh setiap kebutuhan mereka Engkau yang boleh cukupkan. Kami pun berdoa ya Bapa, hari ini kami boleh mengingat ada beberapa bencana terjadi ya Tuhan. Kami mohonkan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu lah yang menopang, memulihkan. Tuhan tolong dan berkati untuk setiap proses evakuasi yang ada. Semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan tepat, dan semuanya boleh membawa pemulihan ya Tuhan. Tapi biarlah sungguh ya Tuhan, seluruh hal ini, pandemi ini, kondisi sesulit apapun kehidupan kami, itu semua boleh membawa ingatan kami kepada satu iman, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu sepenuhnya, bahwa kehidupan kami hanya milik-Mu. Engkaulah satu-satunya harapan, sumber kekuatan untuk setiap kami. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mengingat hal ini, bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh ya Tuhan menerima panggilan-Mu dalam hidup kami, untuk kami dapat tetap melangkah maju, go to the next level, sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah. Kami mau menyerahkan hidup kami ini ya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu. Berkaryalah melalui kehidupan kami, nyatakan kepada dunia bahwa ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran setiap kami. Kami siap ya Tuhan untuk menaikkan puji-pujian bagi nama-Mu dengan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, ingatlah apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan menjadikannya supaya setiap kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Dia. Mari kita membaca bacaan pertanggapan kita yang diambil dari Mazmur 77 ayat ke-12 sampai dengan yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Mazmur 77 ayat ke-14 sampai 15. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Mari kita bangkit diri dan dengan iman yang teguh, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jalan sepanjang
Shalom saudara, senang sekali hari ini kita boleh membangun ibadah kita bersama-sama. Kita bersyukur, kita boleh menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya berdoa supaya setiap kita sudah ada di rumah boleh menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan di rumah dimanapun Anda menikmati ibadah hari ini. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita. Roh Kudus Tuhan menolong kita belajar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ibadah yang kami boleh bangun, untuk Tuhan yang hadir bersama dengan kami, untuk persekutuan bersama dengan orang kudus, persekutuan bersama dengan gereja Tuhan yang bersatu, menyatukan roh kami, menyatukan penyembahan kami untuk Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Kami berdoa kiranya Kau menemukan hati kami, bukan sekedar nada dan kata, Kau menemukan hati kami, kerinduan kami yang mendalam kepada Tuhan, kerinduan kami yang mendalam akan ibadah bersama dalam gereja-Mu. Namun hari ini kami datang dan kami tetap berdoa, kami berharap Engkau menemukan hati kami, kerinduan kami, kasih kami kepada Tuhan. Terima pujian penyembahan kami Tuhan, kami rindu menyambut berkat firman Tuhan. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami belajar, menolong kami mengerti, menolong kami melakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dalam sebuah sesi tanya jawab dengan John C. Maxwell, dia adalah seorang guru kepemimpinan nomor 1 dunia. Dalam sebuah sesi tanya jawab, Maxwell ditanya, apa yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam menjadi seorang pemimpin yang baik? Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda sebagai seorang pemimpin? Pertanyaan ditanyakan kepada John Maxwell, dia adalah seorang yang ahli kepemimpinan. Dan jawabannya hari itu mengagetkan, tidak terduga oleh banyak orang, banyak peserta yang hadir dalam konferensi tersebut. Jawabnya adalah, leading myself. That is the hardest thing. Leading myself, memimpin diri sendiri, itulah tantangan terbesar sebagai seorang pemimpin. Saudara bayangkan ini, mungkin terdengar aneh mendapatkan jawaban tersebut dari seorang ahli kepemimpinan yang telah menulis lebih dari 100 buku dari pengalamannya selama 70 tahun kehidupannya. Aneh. Karena apa? Karena kita selalu punya asumsi orang-orang hebat, pribadi-pribadi hebat dunia, orang-orang dengan pencapaian besar di dunia adalah orang-orang yang sudah punya kualitas tertentu dalam diri mereka. Kita berasumsi bahwa orang-orang hebat itu punya kualitas yang gak kita punya. Mereka adalah orang-orang yang komit, yang konsisten, yang hebat, yang brilliant. Dan kita berasumsi bahwa mereka menjadi hebat karena sudah ada sesuatu yang terinstal secara natural dalam diri mereka. Namun itu bukanlah sebuah kebenaran. Semua pribadi hebat yang kita ketahui sesungguhnya adalah manusia biasa. Apakah dia tokoh pribadi modern yang luar biasa hari ini? Apakah dia tokoh-tokoh hebat sepanjang sejarah di dalam Alkitab kita? Saudara, setiap kita sebagai pribadi, setiap kita memiliki kisah masing-masing bagaimana kita mengambil keputusan selangkah demi selangkah yang mengubah kehidupan kita. Dan itulah juga hal yang sama yang dilakukan oleh para pemimpin hebat, para inovator hebat di dunia. Mereka perlu mendisiplin diri mereka karena secara natural sebagai orang berdosa adalah natur kita untuk suka menunda melakukan sesuatu. Adalah natur kita untuk menghambat diri kita sendiri untuk memikirkan perkara-perkara yang besar karena kita cenderung berpikir kecil tentang diri kita sendiri. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak seperti dia, aku tidak sehebat orang itu dan membuat kita tertahan di level kita hari ini. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa semuanya selalu bermula dari langkah pertama. It's always start from a step, just one step, the baby step. Semua dimulai dari langkah kecil, langkah pertama, langkah bayi yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, hari ini waktu kita menghidupi kehidupan kita di bulan Januari ini, sudah hampir berakhir bulan Januari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang baru, apa kebaharuan yang sudah kita kerjakan untuk membangun kehidupan yang mampu menggapai the next level. Ini yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini, to the next level. Tapi setelah 1 bulan berakhir, ini sudah tanggal 31 hari ini, setelah 1 bulan berakhir, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Kebaharuan apa yang sudah kita bangun? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mengingatkan panggilan Tuhan buat kehidupan kita. Panggilan untuk bekerja melayani di ladang Tuhan. Panggilan untuk menikmati kebaharuan yang Tuhan sediakan.
Hari ini kita belajar di Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, so dalam Matius 20 ini, Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan. Perumpamaannya tentang relasi seorang pemilik kebun anggur, seorang pemilik tanah dengan para pekerjanya. Perumpamaan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang random Tuhan Yesus ajarkan, tiba-tiba mendadak, enggak. Tetapi berkaitan erat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ini Matius pasal 20. Di Matius pasal 19 ada sesuatu yang terjadi. Tuhan berjumpa dengan seorang muda yang kaya. Orang muda yang kaya itu bertanya, gimana caranya dia bisa beroleh hidup yang kekal? Tuhan memberikan pada dia jawaban. Tapi problemnya adalah dia meninggalkan. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua harta milikmu. Dia kesulitan melakukannya. Dan Tuhan Yesus mengajar tentang orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya cenderung mudah terikat pada harta di dunia. Ya kan? Orang kaya itu tidak rela meninggalkan semua untuk ikut Tuhan. Bahkan untuk mendapat hidup kekal. Untuk mendapat hidup kekal, dia gak rela tinggalkan yang fana, yang miliknya sekarang. Nah, Yesus berkata, kemudian ayat 23-24, pasal 19 tersebut. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seekor kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini pembelajaran, ini hal yang luar biasa. Namun gak stop sampai di sana. Petrus, para murid yang berada di sana, khususnya Petrus. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata, kamu harus tinggalkan semuanya untuk ikut aku, beroleh hidup yang kekal. Tinggalkan semuanya, jual semuanya. Orang kaya tidak bisa melakukannya. Petrus berkata, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan kami mengikut engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Kami sudah tinggalkan semuanya loh. Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah Yesus menjawab tentang upah mengikut Yesus. Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu ikut Yesus? Pada ayat 28-29 pasal 19, Yesus menjelaskan bahwa orang percaya akan beroleh kemuliaan. Yesus menjawab bahwa orang percaya akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Namun, Yesus juga memperingatkan bahwa upah yang Tuhan beri tidak sama dengan standar dunia. Ini konteksnya nih. Kita mesti paham, baru kemudian kita bisa mengerti Matius 20. Tuhan berkata, upah mengikut Yesus adalah kamu akan beroleh upah, kamu akan beroleh kemuliaan, kamu beroleh berkat 100 kali lipat ada angkanya. Namun, dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Namun, Tuhan berkata tentang upah standar sorga tidak sama dengan standar dunia. Ini yang Tuhan Yesus kata di ayat yang 30. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Nah, inilah untuk menjelaskan hal ini, Yesus mengajar dalam perumpamaan. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Seorang pemilik tanah, seorang pemilik anggur, dan pekerjaannya. Kita baca ayat yang pertama, ayat yang kedua. Matius 20 ayat 1 dan 2. Adapun kerajaan Allah, kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Setelah pagi-pagi benar pemilik tanah keluar dan mencari pekerja. Awal jam kerja di pagi hari adalah pukul 6. 6 pagi orang sudah mulai bekerja. Dan dengan pekerja itu Tuhan sepakat, upah yang disepakati adalah 1 dinar sehari. Berapa lama jam kerjanya? 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan ini adalah upah yang wajar, sangat reasonable pada masa itu. Jadi sebenarnya semua orang happy. Everyone is happy. Pemilik kebun anggur happy karena dia punya pekerja. Si pekerja happy karena dia punya pekerjaan. Karena dia bisa tidak punya pekerjaan. Karena upahnya kan harian. Mereka bekerja itu harian. Artinya mereka punya resiko mencari pekerjaan tidak mendapat pekerjaan. Namun mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi dicari pekerja kebun anggur dan Tuhan mendapatkan. Lalu kemudian ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 menceritakan sesuatu yang lain terjadi tentang bagaimana pemilik tanah terus mencari pekerja. Saya bacakan. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar, si pemilik kebun anggur, dan dilihatnya lagi ada orang-orang menganggur di pasar.
Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Maka mereka pun pergi. Dan mereka pun pergi. Ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang terjadi lagi. Ia keluar lagi, mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. So, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, tuan tanah terus keluar mencari dan mendapatkan pekerja. Dan kalau kita baca, dikatakan pemilik kebun anggur itu seakan kaget menemukan masih ada orang yang nganggur. Dia surprise menemukan, kenapa kamu masih nganggur? Kenapa kamu masih duduk-duduk di sini? Kalau kita baca di ayat yang pertama, kita bisa menemukan bahwa pemilik kebun anggur itu dia tidak pilih-pilih, saudara. Dia mendapatkan pekerja dari pagi dan memberi kepada mereka pekerjaan. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore sama. Dia tidak bisa melihat seorang pun menganggur. Dia nggak bisa lihat seorang pun idle. Nggak bisa, apapun skillnya, jam berapapun kau siap, jam berapapun kau ada, saya tidak bisa melihat seorang pun menganggur, diam, idle. Saudara, beberapa saja Alkitab membayangkan bahwa para pekerja yang bangun pagi-pagi benar, jam 6 mulai bekerja pagi hari itu, adalah kelompok pekerja profesional. Mereka adalah orang yang berkemampuan, orang yang berkeahlian, orang-orang yang memang bekerja, orang-orang yang siap. Ini bisa katakan elite group, yang memang siap kerja dan mampu bekerja. Nah, pekerja berikutnya, yang jam 9 pagi, jam 12 dan seterusnya, itu adalah pekerja yang lebih kurang profesional. Mereka kurang ahli. Mereka lebih siapnya siang hari. Mereka rada terlambat bangunnya mungkin ya. Dan demikian seterusnya sampai pekerja yang baru bekerja jam 5 sore adalah pekerja yang kita bisa bayangkan pekerja amatir. Yang gak benar-benar pingin bekerja mungkin. Ya kan? Mereka yang mungkin malas atau mereka yang memang tidak dapat pekerjaan setelah mencari-cari. Tapi pada prinsipnya mereka yang bekerja jam 5 sore adalah amatir yang tidak punya keahlian. Tapi apapun itu, pemilik anggur memberi pekerjaan kepada mereka. Mereka bertanya, pemilik anggur bertanya, mengapa kamu menganggur? Jawab mereka apa? Tidak ada yang mau mengupah kami. Kalau bahasa kita sekarang, nggak ada yang menginginkan kami, Tuhan. Lalu seakan-akan pemilik kebun anggur, seakan-akan Tuhan berkata kepada kita, siapa bilang? Siapa bilang tidak seorang pun menginginkanmu? Siapa bilang tidak seorang pun ingin mengupahmu? Siapa bilang? Seberapapun kita siap, kapanpun, dimanapun kita berada, dalam situasi kehidupan apapun, Tuhan tidak bisa melihat seorang pun menganggur. Demikian pula dalam panggilan misi pemuritan. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh idle. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, tidak ada yang menginginkan kami. Nggak ada yang ngajak aku pelayanan. Nggak ada yang memberikan kepadaku kesempatan. Tidak ada senior yang mencari dan memberikan kepadaku tanggung jawab. Tuhan berkata, nggak ada alasan. Nggak ada alasan sebab aku mau kau bekerja. I called you to work for my purpose. Aku memanggilmu untuk bekerja pada tujuanku. Jadi nggak ada alasan bilang tidak ada yang menginginkan kami. Tidak ada alasan. Ayat yang berikutnya berbicara tentang bagaimana para pekerja itu kemudian menerima pembayaran upah mereka. Di sini kita mulai melihat problemnya. Bukan problem, tapi the tricky partnya ada di sini. Ayat 8 sampai dengan 10. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan yang masuk terakhir, ini dia, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya, human sekali ya, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ini pemilik kebun anggur yang cari masalah.
Kan gak akan ada problem kalau dia kasih upah dulu mereka yang bekerja dari jam 6 pagi. Masuklah dulu yang bekerja lebih dulu, ya masuk dulu. Kasih upah 1 dinar. Mereka pergi yang masuk jam 9, dikasih upah 1 dinar. Yang jam 12 masuk kemudian, dapat upah 1 dinar. Gak akan ada problem. Gak akan ada yang komplain. Semua orang akan happy. Tapi yang terakhir justru masuk duluan. Yang terakhir bekerja 1 jam, terima upah berapa? 1 dinar. Terima upah 1 dinar itu artinya upah 1 hari penuh. Mereka kerja cuma 1 jam. Mereka terima upah 12 jam. Mereka, itu buat mereka, it's a good deal. It's a good deal for them. Untuk yang bekerja di jam 5 sore, bekerja cuma 1 jam, dapat 1 dinar, it's a very good deal. Dan itu juga adalah good news buat para pekerja yang mulai bekerja dari jam 6 pagi. Good news karena apa? Karena mereka pikir, sangkanya, kalau yang 1 jam ini kerja dapat 1 dinar, wah kita kali berapa tuh? Kali 12 ya, minimal kali 6 lah. Kita pasti dapat lebih banyak. Kita pasti menerima lebih banyak. Apa yang terjadi? Human expectation. Ekspektasi manusia ya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah apa? Waktu kemudian mereka menerima upah mereka, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat yang ke-12 katanya, mereka masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, engkau menyamakan mereka dengan kami. Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, reasonable nggak mereka komplain? Oh, very reasonable. Di tengah dunia kita hari ini, coba bayangkan saudara ya. Saudara pergi ke dokter. Dokter ke top populer, saudara nunggu 3 jam. Dokternya baru datang setelah 3 jam, lalu dokternya keluar dari ruang prakteknya dan berkata kepada orang banyak, oke, terima kasih semua sudah datang. Silahkan yang paling baru datang, yang terakhir datang boleh masuk konsultasi lebih dulu. Apa yang saudara pikirkan? Saudara pikir gila, mana mungkin semuanya bakal protes. Karena apa? Karena masa yang terakhir nunggunya baru sebentar dapatnya privilege, keistimewaan. Saudara, demikian juga gitu tuh. Pekerja terakhir bekerja 1 jam. Mereka bukan pekerja hebat. Kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang malas, kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang gak terlalu siap bekerja, kalau kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang amatir, tidak sangat berkemampuan, mereka cuma kerja 1 jam, bukan pekerja hebat. Hasil kerja mereka minim. Mereka terima 1 dinar. Rasanya mustahil menurut ukuran dunia, pekerja profesional yang sudah bekerja 12 jam dengan hasil maksimal terima upah yang sama. It's very unfair. Ya kan? It's very reasonable to think unfairness. Kecuali pada fakta. Wajar sekali saudara, kita berpikir bahwa ini tidak adil. Kecuali bahwa ekonomi Tuhan itu tidak bekerja sama dengan ekonomi dunia. Ini faktanya. Ini yang sedang Tuhan ajarkan. Menurut ekonomi dunia, itu adalah ketidakadilan. Tapi Tuhan punya hukum ekonominya sendiri. Surga punya standar upah yang berbeda dengan yang dunia ajarkan kepada kita. Tuhan punya cara dan ekonominya sendiri untuk memberi apa yang ia mau beri. Bergantung kepada siapa? Dirinya. Kemurahan hati Tuhan sendiri. Ayat 13 sampai dengan 15. Tapi Tuhan itu menjawab mereka, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Soalnya ini catatannya, ini poinnya. Pemilik anggur tidak berlaku tidak adil. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Dan dia berkata, aku mau memberi. Aku yang mau memberi. Menunjukkan bahwa pemberian itu adalah kemurahan hatinya. Bergantung kepada si pemberi. Tidak bergantung kepada si penerima. Si penerima memang mungkin tidak layak. Si penerima memang mungkin cuma bekerja 1 jam. Mungkin dia bekerja hasilnya juga minim. Mungkin dia tidak layak menerima 1 dinar tersebut. Menurut ukuran kita,
Tidak layak dia menerima ukuran upah tersebut. Tetapi ini tidak bergantung kepada layak tidak layaknya kita. Tidak bergantung kepada layak dan tidak layaknya manusia berdosa. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita anugerah. Tuhan mau menyatakan kepada kita kasih-Nya. It's completely on the landowner, not in the ones who received. Semuanya bergantung pada pemilik tanah, kepada si tuan, kepada Tuhan, tidak bergantung kepada yang menerimanya. Dan pemilik tanah menegur iri hati mereka atas apa yang bukan menjadi bagian mereka. Dia berkata, aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. No one have a say on my decisions. Tidak seorang pun yang punya hak untuk mengatur apa yang kuputuskan. It's mine. Itu adalah milikku. Dan kemudian Tuhan Yesus mengulang lagi. Untuk menunjukkan kepada kita clear bahwa Tuhan sedang menjawab pertanyaan Petrus. Tuhan meng-close lagi dengan kalimat yang sama. Demikianlah. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yesus mengulang, Yesus menekankan poinnya dari Matius 19 ayat yang ke-30. Pernyataan Tuhan bahwa yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Memiliki pesan khusus kepada Petrus. Petrus yang sudah berkata, aku telah meninggalkan semuanya. Mungkin ada nada sombong yang Tuhan tangkap, yang Tuhan temukan dari Petrus. Sebagaimana orang muda yang kaya itu. Orang muda kaya itu puas dengan harta miliknya. Petrus nampaknya hampir seakan puas dengan tingkat kerohaniannya. Petrus akan puas dengan kerohaniannya. Dengan apa yang sudah dia beri buat Tuhan. Apa yang terjadi hari itu adalah Petrus akan menunjukkan, I am better than him. Tuhan, dia tidak mau tinggalkan hartanya, tapi aku sudah tinggalkan semuanya. Jadi upahku apa? Petrus, ekspresinya adalah ekspresi kita semua manusia berdosa. Kita sering kali menganggap diri kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah lebih lama pergi ke gereja. Karena kita pengurus gereja. Karena kita orang yang melayani Tuhan. Kita menganggap kita lebih baik daripada orang-orang yang lain di luar sana. Yang malas kita anggapnya, yang tidak inline dengan hati Tuhan, yang tidak pelayanan misalnya. Soalnya kita punya kecenderungan merasa lebih baik karena kita sudah melakukan lebih banyak buat Tuhan. Kita merasa entitled, kita merasa lebih layak, lebih layak menerima upah hidup kekal. Kita merasa lebih layak menerima berkat Tuhan daripada mereka yang belakangan atau yang tidak pelayanan. I'm better than him. Karena aku sudah tinggalkan semuanya. Itu ekspresi Petrus. Itu ekspresi banyak orang percaya hari ini. Hati-hati. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan Petrus. It's not about how much you have done. It's not about how much you have sacrificed for me. It's all only by God's grace. Semua orang percaya. Tidak peduli berapa lama atau berapa hebat kita melayani. Kita semua akan menerima upah yang sama. Hidup kekal. Seorang penjahat di sisi Tuhan. Yang menerima Tuhan pada akhir hidupnya. Dia gak punya kesempatan untuk pelayanan. Dia gak punya kesempatan untuk menerima, untuk bekerja melayani Tuhan. Namun dia terima upah yang sama. Dengan Rasul Paulus. Yang melayani sampai akhir hidupnya. Upahnya sama, apa itu? Hidup kekal. Ya kan? Tentu saja saudara, di Alkitab juga ada berbicara tentang mahkota yang berbeda-beda. Ada perbedaan mahkota dengan kriteria tertentu. Mahkota kesetiaan, dan seterusnya dan sebagainya. Namun, upah yang terutama, hidup kekal, diberikan atas dasar anugerah di dalam Yesus Kristus. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang pertama. Dia sangat dipercaya menjadi bendahara. Namun hancur Yudas karena keserakahannya. Paulus adalah rasul terakhir
namun ia bekerja paling keras. 2 Korintus 11:23. Untuk orang-orang Farisi yang sombong, orang yang sudah lama di dalam gereja, orang-orang yang lama di bait Allah, orang-orang yang lebih tahu teologi dibanding yang lain, kepada orang Farisi, saudara ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Pada orang Farisi yang sombong, Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31-32. Tuhan, ini yang kita belajar, menegur keras hati orang yang sombong. Dan kita juga belajar tentang hal ini bahwa there will be many surprises in heaven. Akan ada banyak kejutan nanti di sorga. Mereka yang dihormati di tengah dunia mungkin dibenci oleh Tuhan. Mereka yang hina, yang ditolak, mungkin beroleh kemuliaan di sorga. The point is, don't be too proud of yourself. Don't feel content in God. Jangan sombong. Jangan puas diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa cukup sudah memberi bagi Tuhan. Hari itu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, hanya karena kau sudah tinggalkan semua milikmu, tidak berarti kau lebih baik dari anak muda yang terikat kepada hartanya tersebut. Problemnya di mana? Problemnya adalah dunia mengajar kita berpikir, my value is greater because I've been here longer. Saya lebih bernilai karena saya sudah di sini lebih dulu. Saya lebih baik dari mereka semua karena saya sudah lebih lama dalam pelayanan di gereja ini. Saya lebih baik dari semua karyawan yang lain karena saya sudah bersama dengan perusahaan ini dari awal. Ya kan? Karena saya sudah lama di perusahaan, saya yang paling senior, maka yang gabung belakangan mestinya perhatiin apa yang saya katakan. My value is greater because I'm here longer. My value is greater because I give everything for this position. Itu yang sering kali tanpa sadar kita pikirkan, atau malah kita sangat sadar kita lakukan. Saya sudah tunggu dokter ini selama 3 jam. Yang baru nunggu 1 jam, jangan banyak komplain. Tetap saya duluan yang harus ketemu dokter tersebut daripada kamu. Ini value yang dunia ajarkan. Tapi sekali lagi, Tuhan punya standar berbeda. Perumpamaan ini, saudara, bukanlah perumpamaan sempurna tentang anugerah Tuhan. Enggak sangat sempurna bisa tentang anugerah Tuhan. Kenapa? Karena mereka bekerja. Jadi mereka in a way layak menerima upah. Karena mereka udah bekerja, dikontrak, ya dapat terima upah. Ya wajar mereka dapat terima upahnya, mau berapapun nilainya. Tapi ini bukan gambaran, itu sebabnya ini bukan gambaran sempurna tentang anugerah. Karena apa? Anugerah, kasih karunia diberikan kepada kita orang berdosa, padahal kita sama sekali tidak layak beroleh pengampunan. Tidak ada satu apapun yang kita perbuat untuk membuat Tuhan berhutang kepada kita. Tidak ada satupun yang kita perbuat yang sangat baik, yang membuat kita layak untuk beroleh surga, kasih karunia, pengampunan dosa. Nggak ada. Maka dari perikop ini kita lebih belajar tentang apa? Kita belajar bahwa kita dipanggil untuk melayani. Amin. Kita dipanggil untuk bekerja buat Tuhan, dan panggilan Tuhan adalah anugerah buat kita. Serving God is actually a privilege, not an obligation. Melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa. Bukanlah sebuah keharusan yang kita lakukan karena kewajiban. Tapi sesuatu yang kita beri karena kita beroleh kesempatan untuk melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jika kita mampu melayani, itu anugerah Tuhan. Jangan sombong. Jika kita punya kesempatan untuk melayani, itu juga kesempatan Tuhan beri. Jangan sombong. Setiap kesempatan untuk terlibat dalam misi Tuhan adalah anugerah. Anugerah Tuhan sepatutnya dinyatakan di mana? Dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam memberi bagi Tuhan. Semua adalah anugerah. Dan kita semua dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Kita sepatutnya tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk bekerja melayani di ladang Tuhan.
Panggilan untuk menikmati kebaharuan yang Tuhan sediakan. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah privilege yang Tuhan beri. Semua dipanggil untuk melayani. Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin melihat seorang pun menganggur. You are called to do something for God. You are called to go and make disciple. So setiap kita dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Setiap Anda dipanggil untuk pergi dan menjadikan murid. Dan Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, bukan nanti. You are called to do something for God today. You are called to work on something today. Work for God's agenda, for His purpose. Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu hari ini. Sesuatu yang align dengan tujuan Tuhan. Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan hari ini? Sebab Tuhan tidak menginginkan melihat seorang pun menganggur. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Hari ini, minggu kelima Januari 2021. 1 bulan dari tahun 2021 ini sudah berlalu. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan awal tahun ini, kita percaya Tuhan membuka musim baru dalam kehidupan kita. Tuhan membuka kesempatan baru bagi kita untuk membangun kehidupan yang fresh, yang baru. Pertanyaannya, setelah 30 hari berlalu, apa kebaharuan yang kita jalani bersama dengan Tuhan? Sudahkah Anda melakukan sesuatu untuk naik kelas to the next level dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda? Dalam menghidupi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kekuatan Tuhan. Setelah 30 hari berlalu, apa yang sudah kita perbaharui, langkah baru apa yang sudah kita jalani, kita tapaki bersama dengan Tuhan. So, pastikan kita sudah melangkah. Pastikan bahwa kita sudah berbuat sesuatu dan bekerja buat Tuhan. Kalau belum, mulai hari ini, do something yang new. Lakukan sesuatu yang baru. Explore kesempatan yang baru buat Tuhan. Jika saudara mendengar khotbah ini dan saudara bertanya, saya tidak tahu apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan. Saya mendorong Anda, saya men-challenge Anda untuk mengkontak hamba Tuhan saudara masing-masing. Mengkontak gembala saudara, mengkontak pemimpin care group Anda. Dan tanyakan kepada mereka apa yang saya bisa lakukan. Mereka bisa mengajak Anda berdoa bersama-sama untuk beberapa orang. Mereka bisa mengajak Anda memberikan kepada Anda pokok doa untuk kita bisa doakan bersama-sama. Mereka bisa memberikan arahan apa yang kita bisa lakukan bahkan dalam situasi hari ini. Sebagai pelayanan kita untuk Tuhan. Call them. Jangan punya alasan apapun yang buat Anda berkata, tidak seorang pun menginginkan kami. Tidak seorang pun menghubungiku. Tidak seorang pun memberikan kesempatan. Tidak ada alasan. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkata, dia tidak ingin melihat seorang pun menganggur. Jika kita berkata, tidak seorang pun memberikan pada kesempatan, Tuhan berkata, siapa bilang? Dan di tengah dunia ini setiap hari kita melihat banyak kebutuhan. Dan banyak orang membutuhkan Injil. Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus dibisikkan di telinga mereka. Untuk mereka temukan pada roh mereka. Tuhan sudah mengundang kita bekerja di ladangnya. Maka jangan cari alasan apapun. Jangan tunda. Untuk melangkah to the next level, kita tidak dapat melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan tahun lalu. Do something new. Do something new for God. For the sake of the gospel. Perbaharui iman kita. Explore pelayanan yang baru. Ubah pola pikir kita. Jika kita rindu beroleh kebaharuan dalam Tuhan. Kalau kita rindu punya hidup yang baru. Punya mimpi yang baru. Saudara ingat firman Tuhan bahwa anggur baru tidak bisa disimpan pada kantong kulit lama. Ya, kita perlu ingat bahwa kalau kita mau dapatkan sesuatu yang baru, kita mau mengerjakan sesuatu yang baru bagi Tuhan, kita nggak bisa pakai pola pikir lama kita. Kita perlu melangkah dengan langkah yang baru. Kita hidup dengan kehidupan yang baru untuk Tuhan.
Saya berdoa bagi Anda hari ini. Saya kau melangkah dengan langkah yang baru, di area yang baru dalam kehidupanmu, yang belum pernah kau tempuh sebelumnya. Untuk kau saudara bisa mencapai sesuatu yang lebih besar di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dalam situasi hari ini? Banyak. Kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit. Kita bisa mencari banyak pokok doa. Kita bisa berbagian dalam memperhatikan beberapa orang. Tanyakan kepada PCG-mu. Tanyakan pada pemimpin care group, tanyakan pada gembalamu, tanyakan pada hamba Tuhanmu. Bagaimana saya bisa terlibat dalam pelayanan. Bagaimana saya bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian. They will give you numbers, they will give you names. Dan mereka dengan senang hati berbagi beban ini. Saudara bisa membawa, kita semua boleh membawa nama Yesus kepada lebih banyak orang di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa lakukan. Jangan berhenti, jangan punya alasan apapun. Mari kita bertumbuh bagi Tuhan. Challenge the old paradigm. Mari kita men-challenge paradigma kita yang lama. Kita hidup di dunia yang baru, kita hidup dengan paradigma yang baru. Take the first step without knowing the others. Ambil langkah pertama tanpa kita harus pusing apa yang harus langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mari kita hidup kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita mengalami Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, dicari pekerja kebun anggur. Berita keduanya, masih dicari pekerja kebun anggur. Standar upah adalah standar surga. Hidup kekal, kemuliaan, anugerah, dan berkat berkelimpahan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak akan Anda siap menerima tantangan ini. Let's do this together. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk panggilan yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang menguatkan kami sehari demi sehari. Tuhan yang memberikan kepada kami hari kehidupan, Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan. Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhan mencari pekerja, masih mencari pekerja. Dan Tuhan tidak ingin melihat seorang pun menganggur. Maka kami hari ini mengambil langkah pertama kami. Jika kami belum melangkahi langkah yang baru tahun ini. Supaya kami boleh melakukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Dan men-challenge paradigma lama kami. Untuk hidup dengan paradigma yang baru, spirit yang baru, roh yang baru, tujuan yang baru, agenda yang baru. Di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya hari ini kami boleh mengambil komitmen yang baru untuk hidup bagi Tuhan. Supaya kami boleh hidup untuk tujuan Tuhan. Supaya kami bekerja. Dan pada waktunya menerima upah kami. Kemuliaan, berkat, dan kehidupan kekal bersama dengan Kau di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang telah menolong kami mengerti. Menolong kami commit wholeheartedly, sepenuh hati kami. Untuk menghidupi firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan akan penyertaan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pun terus melangkah, menuntaskan tugas panggilan kita di dunia ini. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu. Kini hadir di Klinik Utama Elim, teknologi terbaru untuk mendeteksi COVID-19 yaitu isothermal SARS-CoV-2 yang membutuhkan hasil dalam waktu 15 menit. Dengan teknik swab dan pemanasan yang menggunakan enzim untuk membaca genetika virus COVID-19, maka isothermal SARS-CoV-2 ini menolong para tenaga medis dalam menentukan penanganan selanjutnya bagi pasien. Klinik Utama Elim membantu masyarakat Kota Bandung yang membutuhkan pelayanan isothermal SARS-CoV-2 untuk mendeteksi virus COVID secara tepat dan akurat. Gempa dengan magnitudo 6,2 telah terjadi di wilayah Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 dini hari dan mengakibatkan sejumlah bangunan roboh, di antaranya kantor pemerintahan dan rumah penduduk serta memakan korban jiwa. GII Hokim Tong melalui koordinasi tim tanggap darurat nasional GII HIT menyalurkan bantuan pada tanggal 19 sampai 22 Januari 2021 dalam bentuk paket kebutuhan sehari-hari dan terpal melalui koordinasi langsung dengan tim yang dibentuk lewat rekan-rekan dan mitra pelayanan di Makassar dan Mamuju. Bantuan GII Hokim Tong juga disalurkan melalui kerjasama dengan anggota Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Kita berdoa dan berharap kiranya Tuhan memakai pemerintah dan banyak lembaga serta komunitas bisa menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang mengalami bencana di Mamuju dan daerah-daerah lain di negeri kita tercinta, Indonesia. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokim Tong. Saudara, mari kita berdoa. Setelah kita membawa hati kita, setelah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa memberikan persembahan kita yang terbaik
Untuk Tuhan yang hanya memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh bangun, penyembahan yang kami boleh bawa, firman yang kami boleh dengar, dan kesempatan kami boleh memberi untuk Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, tapi Tuhan, terimalah lebih daripada sekedar uang yang kami transfer. Kami rindu mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Supaya kami boleh hidup pada agenda Tuhan. Supaya kami boleh hidup pada jalan Tuhan. Supaya kami boleh melangkahi langkah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Supaya kami bertumbuh naik kelas to the next level tahun ini. Dan biarlah kehidupan yang kami persembahkan Januari ini, hari ini, akan berbuah pada akhir tahun ini. Karena kami sudah naik kelas dalam iman kami, naik kelas dalam kehidupan kami, naik kelas dalam keluarga kami. Dan itulah persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang memberi hanya yang terbaik buat kehidupan kami, Tuhan temukanlah kami hanya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami. Ini apa yang kami bawa kepada Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, kesehatan, vitalis Tuhan untuk menapaki hari-hari hidupmu di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan damai, sejahtera, ketenangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan orang-orang yang kau kasih, keluargamu. Supaya terus diikat, dikuduskan dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang jauh dari dosa. Roh yang menapaki langkah-langkah kehidupanmu untuk tujuan Tuhan. Untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.